Masih di Breaking News TV One, pemirsa masih bersama dengan Bang Aristo Pangaribuan, pakar hukum pidana. Kita lanjutkan perbincangan kita mengenai putusan sidang banding dari Verdi Sambo hari ini, Bang. Ini kan proses sebelum sampai ke sidang putusan banding ini, apa Bang tahapan-tahapan yang harus dilewati oleh Majelis Hakim Tinggi? Proses sebelum putusan banding? Sebelum putusan sidang putusan hari ini. Ya, pertama kan mengajukan banding, itu sudah pasti ya. Yang mengajukan banding itu bisa Sambo dan kawan-kawan, juga bisa jaksa. Di perkara ini kan Sambo yang mengajukan banding. Kalau nggak salah jaksa juga sebenarnya mengajukan banding. Tapi nggak jadi. Tapi nggak jadi. Nah kemudian banding itu kan artinya saya nggak puas nih terhadap putusan pengadilan negeri ini, ada yang salah. Nah itu kan Sambo dan kawan-kawan kan kira-kira bilang ini putusan pengadilan negeri ini lebay. Kenapa lebay? Karena tadi saksinya ini nggak lengkap. Jadi cuma berdasarkan hanya satu keterangan saksi Eliezer aja. Itu kan yang selalu dikatakan kan. Kemudian yang kedua, ini Sambo ini kan dia berjasalah bagi Republik gitu ya, bagi negara, dia punya bintang jasa dan lain-lain. Terus kemudian putusan ini tuh tadi ada istilah ultra petita ya, atau saya bilang lebay lah. Ultra petita itu artinya sebenarnya tidak ada dalam hukum pidana. Ultra petita itu artinya diminta berapa dikasih berapa. Karena kan jaksa kan mintanya seumur hidup, dikasih hukuman mati. Juga dengan yang lain-lain, dengan Ricky Rizal, Kuat Maruf, jadi lebih berat. Jadi artinya pengadilan negeri ini dalam tanda petik lebay. Gitu. Nah itu diajukan banding, nggak puas. Nah diajukan banding nggak puas, kemudian para terdakwa ini dia mengajukan argumentasi. Ini opsional sifatnya, boleh iya boleh enggak. Ya, yang penting dia sudah mengajukan banding. Artinya boleh iya tuh dia boleh kasih tahu ini salahnya di sini di sini argumentasinya. Kemudian setelah itu maksimal 3 bulan ya, peraturan Mahkamah Agung 3 bulan diputus. Nah, kita lihatlah ini diputus. Cuman yang menarik adalah sebenarnya jarang pengadilan tinggi ini mempublikasi putusan pidana seperti ini. Ini sebenarnya udah banyak dikritik karena kita lihat tiba-tiba putus hukuman, tiba-tiba ada yang didiskon dengan cara yang tidak transparan. Secara terbuka seperti saat ini ya? Iya, nah ini karena variabel yang namanya tekanan publik, terjadilah putusan ini dibuka untuk umum, jadi orang bisa komentari, orang bisa lihat gitu Mbak. Ini sesuatu yang baru ya Bang, berarti sidang digelar secara terbuka seperti baru saat ini? Sih enggak, cuman jarang-jarang terjadi aja. Karena kemarin yang putusan KPU penundaan pemilu juga, jadi karena ada tadi saya bilang, karena ada variabel tekanan publik yang luar biasa, jadinya mereka mau nggak mau harus memuaskan dahaga publik kan, apalagi di zaman seperti sekarang ini, jadi orang bisa melihat. Dan perkara sebesar ini, perkara Sambo ini mungkin perkara yang paling besar nih ya dalam sejarah penegakan hukum Indonesia. Yang kemudian juga dibawa oleh tim kuasa hukum dari Verdi Sambo kan ini soal tadi yang sudah disinggung ultra petita itu tadi Bang, tuntutan dari jaksa ternyata vonisnya lebih tinggi nih Bang. Ini apakah hasil dari sidang hari ini mempengaruhi putusan dari Majelis Hakim Tinggi, dan seperti apa kaitannya dengan ultra petita yang kemudian dibawa oleh tim kuasa hukum Verdi Sambo? Jadi gini tadi, ultra petita itu tidak berlaku di pidana, itu berlaku di perdata karena privat to privat. Kalau di perdata itu hakimnya tuh pasif, ngikutin kemauan para pihak yang berperkara. Kalau di pidana ini terserah hakimnya bahasa sederhananya ya semau saya nggak terikat dengan jaksa. Jadi jaksa minta 20 tahun saya bebasin juga nggak apa-apa. Jadi istilah itu nggak ada ya, istilah ultra petita itu. Baik Bang Aristo, kita masih akan lanjutkan perbincangan kita mengenai jalannya sidang putusan banding dari Verdi Sambo hari ini yang digelar di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Tapi pemirsa Breaking News TV One harus jeda terlebih dahulu, kami kembali sesaat lagi.